Besar harapan momentum kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi motor ya untuk membangkitkan umat Islam hari ini, terlebih kondisi umat hari ini berada dalam kondisi yang sangat terpuruk ya, kemiskinan, kelaparan, kebodohan itu yang dirasakan umat hari ini di seluruh dunia ya. Padahal keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan risalah untuk memberikan kebaikan, kesejahteraan kepada umat Muslim, bahkan bukan hanya umat Muslim ya, tetapi seluruh umat di dunia. Nah, bagaimana kemudian korelasinya gitu ya? Harusnya momentum ini, momentum kelahiran Rasulullah ini, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dikala itu menjadikan momentum ini menggerakkan, membangkitkan semangat juang dari pasukan, maka hari ini gitu ya, terlebih kondisi umat Islam yang hari ini yang berada dalam keterpurukan tadi itu, seharusnya menjadikan momentum kelahiran Rasulullah ini sebagai penggerak untuk memperjuangkan kembali ya sunnah-sunnah beliau yang hari ini semakin ditinggalkan ya. Kalau kemudian Al-Quran mengatakan karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran ya, maka cerminannya, gambarannya gitu ya, akhlak Rasulullah ini kalau boleh kita gambarkan itu seperti bola bulat gitu ya, yang seharusnya umat Islam hari ini itu tidak melihat gitu ya akhlak Rasulullah itu hanya dari satu sisi saja, tetapi harusnya melihatnya secara bulat ya, secara bulat dari atas, kanan, kiri, bawah, bahwa kita mengikuti Rasulullah itu adalah mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang atau dengan kata lain mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang kemudian diperjelas oleh hadis-hadis beliau begitu. Maka mengikuti Rasulullah itu tidak cukup hanya sekedar perbaikan individu, perbaikan keluarga, tetapi seharusnya mengikuti Rasulullah itu dari tataran individu sampai urusan negara, dari urusan makanan, minuman gitu ya, berpakaian, tetapi juga masalah politik, masalah muamalah itu seharusnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu. Hari ini ekonomi kita amburadul seperti saat ini ya, krisis yang dialami oleh umat di dunia hari ini, maka solusinya harusnya umat Islam ini kembali kepada sistem ekonomi Islam. Begitu juga ketika hari ini politik itu hanya kita ketahui hanya sekedar perebutan kursi kekuasaan gitu ya. Kenapa? Karena hari ini politik yang tidak mengikuti cara Rasulullah. Nah, bagaimana seharusnya politik ini harus disesuaikan dengan bagaimana politik Islam. Nah, itulah saya pikir gitu ya, bahwa ittiba kepada Rasul gitu ya, mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul itu adalah mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh Allah ya, yang diperjelas di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 7 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah gitu ya. Rasulullah memerintahkan bagaimana kita melaksanakan politik Islam, bermuamalah sesuai dengan Islam, menetapkan hukum-hukum jinayat sesuai dengan Islam, maka harus kita ambil. Wa manahakum anhu fantahu, maka apa saja yang dilarang oleh Rasulullah seharusnya ya kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Terlebih hari ini ya, umat Islam itu kan terkena serangan virus Islamofobia ya, ketakutan terhadap ajaran Islam. Yang virus ini sebetulnya yang menebarkan itu adalah kalangan kafir ya,
Kalau orang-orang kafir misalnya membenci umat Islam itu ya wajar gitu ya, karena mereka nggak mengetahui indahnya syariat Islam. Tapi hari ini umat Islam itu ada yang termakan virus Islamofobia. Bahkan ada pejabat ya yang kala itu mengatakan haram mendirikan sebuah negara layaknya zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan memberikan gambaran gitu ya, bahwa Rasulullah yang mencontohkan mendirikan negara Islam pertama di Madinah itu ya, yang kemudian dengan negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah itu, Rasulullah memutuskan semua persoalan itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini oleh pejabat itu dikatakan ini adalah haram. Itu artinya kan mengharamkan sesuatu yang diperintahkan Allah, bahwa kita tadi di ayat Al-Hasyr ayat 7 tadi itu kan apa saja yang diberikan Rasul maka ambillah. Nah, Rasulullah mencontohkan yaitu mendirikan daulah Islam untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Itu dianggap sebagai sesuatu yang haram. Ini kan hari ini ya, miris sekali hari ini ya, umat Islam hari ini dikenai virus Islamofobia tadi itu, yang menjadikan umat Islam itu fobia dengan ajaran Islam ya. Yang melaksanakan syariat Islam secara total justru dianggap fundamentalis, radikal ya, teroris. Tidak jauh dari serangkaian upaya kafir barat untuk menjadikan kaum muslimin ini pada kondisi yang sangat lemah ya. Kenapa? Karena mereka tahu umat Islam ini sudah ada kabar kebangkitannya ya. Ciri-ciri kebangkitan itu sudah mulai nampak hari ini, dan orang-orang kafir tidak menginginkan itu. Mereka menyiapkan serangkaian upaya agar kaum muslimin tidak bangkit dengan Islam. Makanya mereka mencitra burukkan Islam itu dengan sematan-sematan negatif tadi itu ya, termasuk menebarkan virus Islamofobia. Na'udzubillah min dzalik. Ya demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.